Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip dan beberapa pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama, Anissa Cindy Romdani. Yang kedua, Arik Noval Juliansyah. Dan yang ketiga, saya sendiri Utami Adiningsi sebagai moderator. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, pengertian pengembangan kurikulum. Kedua, pendekatan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang keempat, kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif. Di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penerapan kurikulum atau yang biasa disebut dengan implementasi kurikulum, berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Dan yang ketiga, evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Anissa Cindy Romdani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip pengembangan kurikulum PAI. Dalam pengembangan kurikulum, itu sebenarnya kita bisa menggunakan prinsip yang sedang berkembang di kalangan masyarakat. Atau kita juga bisa menciptakan sebuah prinsip-prinsip yang baru. Namun, secara umum, itu ada 5 prinsip yang harus ada dan akan digunakan dalam pengembangan kurikulum. Terlepas dari prinsip-prinsip yang kita ciptakan. Yang pertama, yaitu prinsip relevansi. Prinsip ini menekankan pada kesesuaian antara pengalaman belajar dengan kebutuhan masyarakat. Maksudnya adalah kurikulum pendidikan itu dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga dapat membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum itu harus relevan dengan kebutuhan dari masyarakat. Kedua, yaitu prinsip fleksibilitas. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum itu harus bersifat lentur dan tidak kaku. Maksudnya adalah ketika kurikulum itu dilaksanakan, itu dapat memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat, waktu yang selalu berkembang. Nah, serta kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kemampuan dan latar belakang dari peserta didik. Misalkan, prinsip fleksibilitas, kurikulum itu harus fleksibel bagi siswa. Nah, artinya kurikulum itu harus menyediakan berbagai kemungkinan program pemilihan sesuai dengan bakat dan minat dari siswa. Yang ketiga, yaitu prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini menekankan pada kesinambungan dalam kurikulum. Maksudnya yaitu dalam pelaksanaannya, kurikulum ini harus memiliki kesinambungan yang baik antar jenjang pendidikan. Contohnya, dalam menyusun materi pembelajaran, itu kita harus menjaga agar materi yang dipelajari oleh siswa pada jenjang yang lebih tinggi itu telah dipelajari oleh mereka pada jenjang sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan materi pelajaran yang memungkinkan program pengajaran ini akan berjalan lebih efisien. Yang keempat, yaitu prinsip efektivitas. Nah, prinsip ini menekankan bahwa
kurikulum itu harus berorientasi pada tujuan tertentu. Misalkan dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang guru menetapkan dalam satu semester itu harus menyelesaikan 12 program pembelajaran sesuai dengan pedoman dari kurikulumnya. Nah, ternyata dalam jangka waktu tersebut, dalam waktu satu semester itu, pembelajaran itu hanya dapat menyelesaikan 4 atau 5 program pembelajaran saja. Nah, berarti dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program tersebut itu tidak berjalan dengan efektif. Yang kelima, yaitu prinsip efisiensi. Prinsip ini menekankan bahwa kurikulum itu adalah suatu perbandingan antara waktu, tenaga, suara, dan biaya, di mana dalam pelaksanaannya, suatu kurikulum itu dapat dikatakan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi apabila sarana, biaya yang minimal, waktu yang terbatas itu dapat memperoleh hasil yang maksimal. Jadi, mau sebagus apapun atau seideal apapun suatu kurikulum, itu apabila menuntut suatu peralatan, menuntut sarana dan prasarana yang secara khusus dan mahal harganya, maka kurikulum itu tidak praktis dan sukar untuk dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Arik Maulana. Pada slide keempat, saya akan menjelaskan pendekatan pengembangan kurikulum PAI. Yang pertama, subjek akademis. Kurikulum disajikan dalam bagian-bagian ilmu, pengetahuan, mata pelajaran yang diintegrasikan. Dan yang kedua, humanities. Berpusat pada siswa atau peserta didik, student, dan Kentrut untuk mengutamakan pengembangan afektif peserta didik. Dan ketiga, teknologis, yaitu bertolak dari analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas atau pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir, nomor 4, rekonstruksi sosial. Dalam artinya, ini menekankan pada isi pembelajaran atau pendidikan, juga menekankan pada proses serta pengalaman belajar. Baiklah, jadi kesimpulan dari materi yang telah dijelaskan adalah pengembangan kurikulum merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Yang kedua, prinsip pengembangan kurikulum adalah asas, dasar, keyakinan, dan pendirian juga merupakan kaidah-kaidah yang akan menjiwai suatu kurikulum. Yang ketiga, pendekatan pengembangan kurikulum adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis untuk menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.